Polisi periksa 10 saksi kasus pembunuhan siswa SD di Banyuwangi. Seorang bocah berinisial DCNA berusia 7 tahun menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kasus ini menarik perhatian publik setelah ayah korban, Ade, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan pelaku. Pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, Ade bertemu dengan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Rama Samtama Putra. Dalam pertemuan tersebut, Ade meminta agar dapat bertemu dengan pelaku setelah ditangkap. "Saya hanya ingin menatapnya. Kok tega berbuat jahat seperti itu?" ujar Ade, seperti yang dikutip dari tribunjatim.com. Ade juga meminta pihak kepolisian untuk menerjunkan anjing pelacak, K9, guna mempercepat penyelidikan kasus ini. Kombes Rama pun menyanggupi permintaan tersebut, meskipun ia menjelaskan bahwa proses penyelidikan saat ini sudah menggunakan metode scientific investigation yang dianggap cukup. Keluarga korban, terutama ibu DCNA, Siti Aningsih, sangat terpukul atas kejadian ini. Siti, yang saat ini tengah hamil 8 bulan, bahkan mengurung diri di kamar dan sulit berkomunikasi. "Ibu sampai belum mau makan," kata Sutrisno, ayah Siti, seperti dilansir surya.co.id. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan kepada keluarga korban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Kebon. Tim pendampingan telah diterjunkan untuk membantu Siti, yang termasuk dalam kategori rentan. Pendampingan ini penting supaya psikologis sang ibu bisa pulih dan janin tetap sehat, ungkap Aliza Amalia Rohmana, pendamping korban. Tidak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga akan menanggung biaya otopsi, pendampingan kesehatan, dan pendampingan hukum selama proses persidangan hingga putusan. Kasus ini menjadi sorotan masyarakat, dan harapan keluarga serta pihak berwenang adalah agar pelaku segera ditangkap dan diadili. Polisi telah memeriksa 10 saksi dalam kasus pembunuhan DCNA, 7 siswa Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Banyuwangi. DCNA diduga meninggal setelah mendapat kekerasan seksual dan fisik. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, 10 orang yang diperiksa merupakan keluarga korban, guru, dan warga sekitar lokasi kejadian. Selain itu, hasil otopsi terhadap jasad korban juga telah dilakukan oleh tim dokter forensik dari Jember pada Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Meski secara resmi hasil otopsi belum keluar, Rama memastikan terdapat tanda kekerasan baik fisik maupun seksual terhadap korban. Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses hukum pelaku. "Dari awal kejadian, kami berkolaborasi di backup dengan teman-teman dari Polda Jatim," kata Rama. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Selain itu, polisi juga tengah memeriksa setiap barang bukti yang didapat di lapangan ke laboratorium forensik. Hal tersebut untuk mengungkap kasus tersebut secara scientific investigation. Tim sampai hari ini masih bekerja secara scientific investigation. Seluruh hasil olah TKP barang bukti sudah kami bawa ke Lab 4, ujarnya. Di TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti, mulai dari sepeda yang dinaiki korban untuk bersekolah, sepatu, permen lollipop, dan pakaian. Pada saat olah TKP, karena posisinya sudah dilakukan pertolongan, jadi kami menemukan beberapa barang bukti tidak di satu tempat, lanjutnya. Pihaknya berharap masyarakat yang memiliki informasi bisa menyampaikan ke polisi, sebab informasi sekecil apapun yang dimiliki masyarakat, lanjut dia, bisa membantu mempermudah dan mempercepat pengungkapan kasus tersebut. Rama juga menjawab soal dugaan perampasan perhiasan yang dikenakan korban oleh pelaku. Menurut dia, beberapa perhiasan masih dikenakan korban ketika ditemukan tewas. Salah satunya cincin. Terdapat juga liontin yang ditemukan di lokasi kejadian. Mengenaskan saat dalam perjalanan pulang menuju ke rumahnya seusai bersekolah pada Rabu 13 November lalu. Mirisnya, lokasi DCN tewas hanya berjarak 150 meter dari rumahnya. Penemuan korban bermula ketika orang tua DCN mengkhawatirkan sang putri yang tak kunjung pulang.
Padahal biasanya DCN selalu pulang ke rumah tepat waktu yakni pukul 10 pagi. Jarak sekolah dan rumah DCN hanya 1 km dan selalu ditempuh korban menggunakan sepeda. Hingga pukul 11 siang, Ibu DCN Siti Aningsih mengontak wali kelas dan mendapat kabar bahwa putrinya sudah pulang pada jam seperti biasa. Lantaran khawatir, Siti Aningsih mengajak sang suami untuk mencari keberadaan DCN. Pencarian juga turut melibatkan beberapa guru korban dengan menyusuri jalur pulang DCN. Mereka lantas menemukan sepeda korban di sungai kecil yang jaraknya tak begitu jauh dari rumah. Setelah menyisir area sekitar, mereka menemukan tubuh DCN dalam kondisi telentang dan kepala bersimbah darah. Selain itu, celana korban dalam keadaan tak terpasang. Ada dugaan korban mengalami kekerasan seksual. Korban sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun nyawanya sudah tak tertolong. Keluarga pun sepakat untuk dilakukan autopsi terhadap tubuh korban. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, ditemui di rumah korban pada Jumat 15 November mengatakan polisi masih menyelidiki kasus ini. Sejumlah barang bukti yang didapat di lapangan seperti sepeda, sepatu, permen lollipop, dan pakaian dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Selain itu, sebanyak 10 saksi juga dimintai keterangan. Jadi tentu yang pertama Polresta Banyuwangi turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas peristiwa meninggalnya almarhum Ananda. Tentu ini memprihatinkan dan mengusik rasa kemanusiaan kita semua. Dalam hal ini Polresta Banyuwangi berkomitmen untuk segera mengungkap dan menangkap sekaligus memproses secara hukum terhadap pelaku. Dari awal kejadian kita sudah berkolaborasi ya, di backup oleh teman-teman dari Polda, mulai dari melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi. Perlu kami sampaikan, tim sampai hari ini masih bekerja. Secara scientific investigation, seluruh hasil olah TKP, barang bukti sudah kita bawa ke lapor, termasuk untuk korban juga sudah dilakukan autopsi. Untuk hasil autopsi memang belum keluar secara resmi, tetapi kita sudah dapat mengetahui dan patut menduga tanda kekerasan itu ditemukan di tubuh korban. Jadi termasuk barang bukti yang lain sudah kita amankan dan kita kirim ke laboratorium forensik, dan kita juga lagi menunggu. Sementara tim sampai hari ini sudah memeriksa hampir 10 saksi. Jadi masih berproses, termasuk dari pihak sekolah, dari pihak keluarga, warga sekitar, masih berproses. Kami mohon doa dari seluruh warga masyarakat. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, informasi sekecil apapun kami sangat butuhkan, bisa disampaikan agar membantu, mempermudah dan mempercepat proses pengungkapan perkara ini. Mungkin itu ya. Ada titik terang atau petunjuk mungkin dan untuk mengarah ke pelakunya? Ya, ini masih berproses ya, masih berproses. Barang buktinya apa aja dan yang diamankan? Yang ada di TKP beberapa barang milik almarhum Ananda, ada sepeda, ada sepatu, ada permen lollipop, ada pakaian, yang itu terus terang pada saat olah TKP karena posisinya sudah dilakukan pertolongan, pencarian, jadi kita juga menemukan beberapa itu tidak jadi satu tempat, artinya ada beberapa titik. Pak.